Telah kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Muhtaram Kiai Haji Abdullah Hasani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawaddah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Mukarram Musa Samsul, guru kita Ustaz Nur Fadilah, guru kita Ustaz Ahmad Sufardi, Ustaz Muhammad Haikal Aniful Fuad, Sahibul Bait, Bapak Dr. Haji Sibrahman Isi, beserta keluarga dan keluarga besarnya yang saya hormati, Bapak Oyon, Bapak Haji Usman, seluruh pengurus dan panitia pembangunan Masjid Jami'ul Jihad yang saya hormati, Ustaz Tamrin yang kami hormati, para sekalian, para jamaah, khusus juga jamaah dari Majlis Zikir dan Maulid Darul Anwar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah kegalauan kita, alhamdulillah bisa hadir setelah kita tidak mampu mengalahkan Thailand. Gajah tidak, ya, gajah hanya mampu mengalahkan burung, ababil hanya mampu mengalahkan gajah, Garuda belum bisa. Kemudian 12 miliar itu insya Allah juga nggak terpenuhi. Jadinya Bapak Jokowi, duitnya dari mana? Kalau memang ada dan nggak dikasih pemain bola, tolong antarkan ke Al-Mawaddah dan Ruhul Jihad. 12 miliar. Jadi dua-duanya di masjid dan pesantren. Semua galau. Tapi alhamdulillah bagaimanapun perjuangan mereka luar biasa. Dan itu juga banyak santri yang pemainnya itu. Ya, Bapak sekalian yang saya muliakan, inilah kepentingan kita malam Jumat kumpul. Di antaranya salah satu yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, termasuk kewajiban kita pada guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, sebagai ambil jasa mereka sudah banyak jasanya buat kita, adanya kita karena mereka. Apapun yang kita hasilkan, apapun profesi yang kita punya adalah dari mereka, orang-orang tua kita terdahulu yang telah mendidik dan memberikan pendidikan kepada kita serta mengantarkan dengan doa-doa terbaiknya untuk kita. Maka sekarang yang kita masih hidup kepada mereka, orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, adalah minimal kita membacakan doa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang tua kita sebagai balas jasa kita kepada orang-orang tua kita. Orang yang tidak mau baca doa dan mendoakan orang tuanya yang sudah di alam barzakh, yakini tidak akan pernah menemukan keberkahan. Tidak akan pernah menemukan keberkahan. Orang yang gak mau doain orang tuanya, baik orang tuanya masih ada maupun orang tuanya apalagi. Saya ditanya, bagaimana kalau orang tuanya udah gak ada, apalagi orang tuanya udah gak ada. Jangan putus doain orang tua. Malam ini bersama-sama kita kumpul, bersama-sama kita hadir, di antaranya itu mendoakan orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Minimal kita baca istighfar. Saya sering sampaikan ada 2 istighfar yang sering kita baca. Ada 2 istighfar yang sering kita baca. Guru kita Ustaz Samsul kalau jadi imam bisa baca 2 versi istighfar yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca Astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang pertama. Versi yang kedua, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayya minhum. Mana yang sering kita baca? Mana yang sering kita baca? Yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya. Yang penting kalau menurut saya mau dua-duanya mau satu-satunya, yang penting antara imam dan makmum kali sholat jamaah kudu akur. Ya. Jangan imamnya yang pertama astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum, makmumnya astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Nah, ribet itu, bisa berantem itu. Yang penting akur. Tapi bagaimana kedoyanan kita? Tapi kalau lagi makmum, ya harus ikuti imam. Prinsip. Jangan bikin gaduh di dalam masjid sama imam, gak akur. Nah, istighfar yang pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, itu istighfar individu sifatnya. Hanya buat pribadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum itu buat sendiri. Permohonan ampunan kepada Allah buat sendiri. Tapi kalau yang kedua ada dimensi sosial. Ada sifat sosial di situ. Tidak hanya mendoakan dan memohon ampun buat pribadi, tapi juga buat yang lain. Kita baca. Astaghfirullahaladzim li, itu yang pertama tuh. Wali walidayya yang kedua. Wali ashabil huquqil wajibati alayya yang ketiga. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu yang keempat. Barangkali sering juga di pondok ditambahkan wali masyayikhina. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa kedua orang tua saya. Ayah saya, ibu saya, ya Allah ampuni dosanya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang punya hubungan hak dengan saya. Siapa? Kakak saya. Siapa? Adik saya. Siapa? Paman saya. Siapa? Bibi saya. Siapa? Kakek saya. Siapa? Nenek saya. Siapa? Ponakan saya. Siapa? Pemilik saya. Siapa? Kerabat saya. Siapa? Tetangga-tetangga saya. Siapa? Guru-guru saya. Itu ashabul huquq tuh. Baru wali jamil muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang beragama Islam, yang beriman ada di Gudang Baru, ada di Ciganjur, ada di Jagakarsa, ada di Serengseng Sawah, ada di Cipedak, jauh lagi ada di Kalimantan, di Malaysia, di Singapura, di Mekah, di Madinah, semua di negara-negara yang ada orang Islam, yang ada orang yang beriman kepadamu, ya Allah ampuni juga mereka. Baru wali jamil muslimin wal muslimat al-ahya minhum, yang masih hidup ya Allah ampuni. Kita ini doain sama orang istighfar tuh. Baru wal amwat, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Ini bacaan yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati istaghfarullah talatan. Karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati istaghfarullah talatan. Nabi kalau habis sembahyang baca istighfar 3 kali. Nabi sudah ada jaminan ampunan dari Allah, masuk surga. Tapi Nabi masih istighfar. Apa artinya? Memberikan qudwah, contoh buat kita, ngajarin kita jangan ditinggal nih habis sembahyang istighfar. Makanya ibu-ibu perhatikan nih,
ada orang masuk surga, tapi begitu masuk surga dia bingung. Kenapa bingung? Ternyata orang itu masuk surga diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara istighfar seorang anak. Karena Rasulullah inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Faqala, dia ngomong, "Anna hada, dari mana saya bisa masuk surga kayak gini? Ibadah saya kurang, sedekah saya kurang, ngaji saya kurang, baca Quran saya kurang, baca sholawat saya kurang. Kok bisa masuk surga?" Kita tuh ngerasain sendiri-sendiri tuh. Ngerasain sendiri-sendiri, pantas nggak kita masuk surga ini? Kita ngerasain tuh ke masjid, denger ajannya doang gede. Sembahyang ke masjid susah banget rasanya. Berat banget jamaah, apalagi subuh. Kita tuh ngerasain sendiri tuh. Baca Quran, tahu itu Quran depan rumah di lemari kita tuh, di meja kita. Berat banget baca Quran. Sedekah apalagi buat masjid. Ya Allah, saya juga kadang-kadang lewat, ya Allah ini duit. Bukan ada yang nyantai, jangan dikeluarin gitu. Ini emang tipu daya setan, iblis. Ini kalau nggak salah ada 70 setan yang gandulin di kantong nih. Jangan keluarin buat masjid, jangan. Gitu. Lucu ya. Kok saya bisa masuk surga? Saya nggak pantas masuk surga, tapi kok kenapa saya bisa masuk surga? Bistighfari waladika laka. Jawabannya, kila bistighfari waladika laka. Dikasih tahu dia nih, engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak mampu merubah ketentuan Allah. Mestinya orang tua di alam barzah yang mendapat siksa. Dengan sebab istighfar seorang anak yang soleh bisa dihilangkan dan bisa juga diringankan oleh Allah. Mestinya orang tua masuk neraka dengan sebab istighfar seorang anak. Allah angkat derajat orang tua itu dengan sebab istighfar seorang anak, dia masuk surga. Ini dia dalam soal hadis Sahih Muslim ini. Maka jangan pernah ninggalin baca istighfar. Doain orang tua. Ada keberkahan dan kemuliaan dalam diri kita. Jangan ditinggalin tuh. Besok Jumat nih, datengin, tengokin tuh makam orang tua kita. Ahlan wa salam Habibana Habib Ridwan. Ayakumullah, girang batin di rumah ditengokin Habib. Ya Allah. Masykurin. Maka dari itu kita pahami bahwa jangan, kalau ingin hidup berkah salah satunya 3 hal. Salah satu ya. Ingin hidup berkah 3 hal kata guru saya. Yang pertama, selalu silaturahmi kepada ayah dan ibu kita yang masih ada. Tengokin orang tua kita, bapak kita masih ada, ibu kita masih ada, tengokin. Jangan kalau lagi susah doang kita nengokin orang tua. Punya duit, kemana-mana jalan-jalan, Ancol. Kemarin rame-rame tuh Anyer, nggak ngomong-ngomong sama emaknya bapaknya. Giran anaknya nyelem, lelep, baru ngomong emaknya. Punya duit, makan di mana-mana. Oh, paling murah pecel lele. Bungkusin kagak buat orang tua. Padahal emak lagi bingung banget itu mas, gas gimana hidup-hidup. Ya, punya duit nih kemana-mana, nggak punya duit baru nongol rumah orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung nyapu, langsung nyuci piring. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, berkawat ini mau berkatin ya. Berkah, malam Jumat berkah. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Makasih.
Alan. Iya Allah, makasih. Lanjut ini, dikit lagi ya. Nanti ada guru kita Habib Ridwan, lanjutin. Kita lagi nggak punya duit, baru ingat orang tua, langsung datang, begitu datang nyapu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, neng, itu yang datang, iya. Itu datang ke mamanya langsung nyapu, langsung ngepel, langsung nyuci piring, semua kerjaan rumah tangga dikerjain sama dia. Tahu-taunya ada maunya. Begitu masuk kamar, masuk ke belakang, pangkai yang dilihat ada Indomie, ada Supreme, ada gula, ada kopi, ada Dencis. Sarden. Hah? Sarden sekarang. Sarden enggak? Sarden dulu Dencis. Ngomong mama itu nggak dipakai, kata mamanya enggak, bawa pulang. Emang bansos. Itu kita tuh nggak punya duit tuh. Iya. Kalau hidup ingin berkah nih Pak, nih besok nih, ini orang tua kita nih. Dulu saya dagang di Lenteng. Kalau udah ujung-ujungnya di ujung Ramadan, munggah ya, mau lebaran ya, munggah. Itu ngkong-ngkong Lenteng, pakai serempet. Engkong sama siapa kong? Sama ojek. Emang apa? Anaknya pada mana nggak tahu, pada sama susah dipanggilinnya. Udin, nanti di Babang ke Lenteng. Kata Udin nggak bisa Pak, saya mau mancing. Ada orang mancing. Banyak hobi nih, banyak hobi. Iwan kali lo bisa Iwan. Iwan, anterin Baba mau ke Lenteng beli kaos oblong. Kata Iwan nggak bisa Pak, udah melomba burung. Akhirnya bapaknya, anaknya kagak mau, akhirnya naik gojek sendiri. Makanya besok kalau mau berkah nih, besok nih anak 5, pikirin tuh orang tua kita. Pak, lebaran tahun ini jangan beli peci, saya yang beli peci, kata anak yang pertama. Anak yang kedua ngomong, Pak, lebaran tahun ini jangan beli baju koko, saya yang beliin. Anak ketiga ngomong, Pak, lebaran tahun ini Bapak nggak usah beli sarung, saya yang beliin sarungnya. Anak keempat ngomong, Pak, lebaran tahun ini nggak usah beli kaos oblong, nggak usah beli celana pangsit, saya yang beliin. Cakep nggak? Kompak tuh anak. Anak yang kelima ngomong, Pak, lebaran tahun ini gak usah beli daging. Emang Pak, gigi Bapak udah gak kuat. Tapi kan kata Bapak kita apa? Beliin juga, kan yang makan tak cucu-cucu gue juga. Tuh orang tua kita masih mikirin anaknya, masih mikirin cucunya. Saya ingat banget dulu masih kecil tuh, Jamal lebaran tuh Pak RT. Masih kecil aja lebaran tuh kong kita tuh Haji Wan Mis masih ngasih apa? Tasan. Dulu saya sama cucunya dikasih petasan, bukan dikasih duit. Berkah, kalau ingin hidup berkah, satu, silaturahmi. Seringin silaturahmi orang tua kita, tengokin orang tua kita masih ada. Ziarahi makamnya kalau orang tua kita sudah tidak ada di alam dunia. Ziarahin tuh. Yang kedua, silaturahmi kepada guru-guru kita. Guru-guru kampung tengokin. Yang guru-guru jauh ditengokin, guru kampung juga ditengokin, yang ngajarin kita alif beneran, tengokin. Siapa dulu ngajarin kita tuh, yang bisa kita baca Quran? Guru-guru di mana-mana samperin. Bukan salah. Kalau yang mana-mana dari jauh-jauh nih digede-gedein ongkosnya, amplopnya. Guru kita di kampung, kagak diurusin, kagak dihormatin. Gimana mau berkah kita? Silaturahmi kepada guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Guru kita yang ngajarin kita yang sudah pulang ke rahmatullah, datengin makannya, ziarah makannya. Yang ketiga, silaturahmi ziarah para wali-wali Allah. Di Ciganjur ini banyak. Di antaranya Syekh Abdul Jalil, di antaranya Syekh Abdul Rahman di tempat Gus Dur, di antaranya Syekh Abdul Ghani di Balontar, Syekh Zakaria Lenteng Agung di Syekh Jagakarsa. Banyak di para wali-wali di kampung kita. Mudah-mudahan 3 hal ini kita bisa lakukan, insya Allah akan menghadirkan keberkahan buat kita. Mohon maaf dan batin, kita baca Fatihah lagi untuk Al-Wali Bapak Haji Abdul Karim bin Jisun, Hajah Aisyah binti Hitam, binti kecil. Allahumma warhamna wa'afu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Kita doakan Pak Simro yang sedang membangun di belakang itu, ya. Berapa lantai itu? Insya Allah 4 lantai. Kita doain Allah beri kemudahan dan kelancaran. Sama Masjid Ruhul Jihad biar bareng, amal-amalnya juga biar bareng. Ya, kita doain semuanya biar pada lancar. Allah hadirkan keberkahan rezekinya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk proses pembangunannya. Bitilkan niat salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.